Ternyata ini bukan tentang perasaannya, tapi bagaimana cara kita mengungkapkannya. Hai, Assalamualaikum sahabat Sekolah Keluarga Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Bunda Nagara, founder dari Sekolah Keluarga Indonesia. Kemarin di episode sebelumnya kita belajar tentang bagaimana mengenali perasaan sendiri. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkannya. Di awal-awal pernikahan, aku tuh sering banget bertengkar sama suami, cuma gara-gara suami tuh sering banget responnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Pernah nggak sih, niatnya tuh cuma pingin didengerin, tapi ujungnya malah jadi pertengkaran? Atau sebenarnya kita pingin ngungkapin kalau kita tuh kecewa sama pasangan, tapi ujung-ujungnya malah jadi bentakan. Pingin pasangan ngerti, tapi malah jadi diem-dieman. Aku sering banget ada di posisi ini. Pernah suatu hari, aku sama suami lagi jauh-jauhan, LDM, long distance marriage. Terus, aku tuh kan kangen banget sama dia. Tapi cara ngungkapin aku nggak begitu. Aku lebih sering ngungkapinnya, kamu habis dari mana aja sih? Kok telepon aku nggak diangkat? Kok chat aku lama dibalesnya? Ternyata, ini bukan tentang perasaannya, tapi bagaimana cara kita mengungkapkannya. Ada satu hal yang jarang banget diajarkan ke kita. Semua perasaan itu boleh, marah boleh, sedih boleh, kecewa boleh, malu boleh, takut juga boleh. Yang perlu kita tahu adalah bagaimana cara mengekspresikan perasaan itu. Karena marah itu emosi, membentak adalah perilaku. Kecewa juga emosi, mendiamkan berhari-hari itu juga perilaku. Aku pernah ketemu sama pasangan muda yang ketika ditanya, kenapa sih datang ke ruang konseling sekolah keluarga? Istrinya menjawab, suamiku tuh nggak ngertiin aku. Suaminya waktu itu ketika ditanya juga menjawab, aku udah berusaha pulang tepat waktu. Setelah ngobrol lebih deep, ternyata yang istri inginkan bukan hanya kehadiran suami, tapi istri merasa didengarkan. Ia ingin bercerita, tapi suaminya sibuk aja main ponsel. Menariknya, sang istri selama ini tuh nggak pernah ngomong langsung. Yang keluar justru kalimat-kalimat seperti, kamu tuh ya main HP terus. Kamu tuh gak ngertiin aku ya. Percuma deh ngomong sama kamu. Padahal sebenarnya yang ia ingin katakan adalah aku cuma pingin didengerin. Nah, lewat case ini, aku pingin banget ngajak teman-teman semua untuk sejenak berhenti sebelum berbicara. Saat berhenti itu, teman-teman bisa nanya ke diri sendiri dengan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang sebenarnya saya rasakan? Kedua, apa yang sebenarnya saya butuhkan? Ketiga, kalimat apa yang paling mungkin membuat orang lain memahami saya? Perhatikan bedanya. Kamu tuh gak peduli ya sama aku. Aku sedih karena kamu gak dengerin aku. Kamu tuh egois ya. Aku butuh kita diskusi dulu sebelum mengambil keputusan. Terserah deh, aku kecewa dan sepertinya aku perlu ambil jeda sebentar untuk menenangkan diri. Mengungkapkan perasaan itu bukan berarti kita bisa melampiaskan emosi. Mengungkapkan perasaan adalah mengajak orang lain untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Dan seringkali kata-kata yang lembut justru lebih punya power yang kuat daripada kata-kata yang kasar. Ingat, tujuan komunikasi itu bukan memenangkan perdebatan, tapi membangun pemahaman. Hari ini aku ingin teman-teman semua memulai dari yang sederhana. Coba pilih salah satu orang yang paling dekat sama teman-teman dan ungkapkan apa yang teman-teman rasakan. Mulai dari aku merasa, bukan kamu tuh selalu. Mungkin ini terdengar sederhana, tapi perubahan besar selalu dimulai dari perubahan yang kecil. Kalau episode ini bermanfaat, silahkan share ke orang-orang yang kamu sayang ya. Karena bisa jadi mereka selama ini tidak pernah diajarkan pelajaran ini. Dadah!